kemarin-kemarin kalau ngelihat temen-temen tuh langsung, "Teh Feby aku mau manifest 10 miliar lah biar nggak pusing." Padahal gaji bulanannya 3 juta, bingung. Nah, eee, sadari sama temen-temen semua spektrum itu gitu loh. Bahwa dalam kehidupan kita ini, di usia kita yang di atas 30, di atas 40, atau mungkin di atas 20, kamu hidup di dunia, terus kamu nggak tahu siapa dirimu. Realitanya kayak gini, kalau belum asik, berarti ada yang nggak asik dong di dalam. Perbaiki aja yang nggak asik di dalam, karena blueprint-nya, cetakannya, master plan-nya, itu tuh bahagia dan berkelimpahan. Kalau belum ke situ, ya kamu harus dapetin dulu insight, pengetahuannya untuk membuat kamu sadar, kamu siapa. Perenungannya gini, ketika umur kamu 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, di atas 50 tahun, terus di titik sekarang nih teman-teman belum tahu nih, aku siapa? Kita berada di dunia ini tapi nggak tahu aturan main si rule of game kehidupan ini gimana. Ada pertanyaan gini, Windy, Al, eee, Hendar, Farida, "Teh Feby, aku mau nulis goal nih Teh, terima uang 1 miliar, gaji 250 juta per bulan, rumah di atas 5 miliar, mobil, yang terbaru Teh, Pajero Sport, lalu jodoh yang tajir melintir Teh, yang gajinya di atas 300 juta." Kalau kita lihat list itu, berarti kan kita banyak sekali ngambil energi dari semesta kan, bener nggak? Banyak banget itu. Dia minta sehat, dia minta rumah, dia minta mobil, dia minta pasangannya tajir melintir, setia, income di atas 300 juta dan juga kaya raya. Banyak banget ya. Ini perlu direnungkan nih sama teman-teman. Banyak banget yang mau diambil tuh dari energi semesta. Pertanyaannya, tabungan semesta dia udah cukup belum ya? Ketangkep nggak? Ada hukum pertukaran energi. Kita harus betul-betul bisa aware gitu loh. Kalau memang pengen kayak gitu, dari sekarang kamu harus banyak berbuat baik. Tabung itu, tabungan semesta. Karena ingat selalu semua apa yang, kita terima itu ada tukerannya, nggak bisa enggak, itu ada pertukarannya kalau menurut aku ya. Di titik aku sekarang kayak gini, ya memang dari dulu udah nabung, emang dari dulu udah habit-nya agak-agak di atas rata-rata gitu. Beda. Mulai melek mata udah bener-bener mikirin anak yatim makan apa, sekolahnya udah belum, SPP-nya gimana, siapa lagi yang mau ditolong gitu. Mama seperti itu kayak, pertama itu ya, kegambar ya. Kedua, kalau datanya kita belum pernah ngalamin itu, contoh, biasanya gaji 3 juta nih Al, ya, Farida, Windy, ini biasanya gaji 3 juta, tiba-tiba dia nulis nih, income 1 miliar. Udah itu otaknya langsung mensabotase itu. Jadi sadari juga sama teman-teman di titik sekarang data kita tuh udah apa aja. Yang paling memungkinkan dicapai step pertama 2 kali lipetin dulu gitu. Begitupun sama ketika misalnya kita mau sesuatu, mobil, rumah. Ketika di Jakarta kita biasanya ngontrak jangan langsung manifest rumah Pondok Indah 15 miliar. Dulu aku aku manifest mobil bertahap loh, dari mulai Ayla, naik jadi Agya, naik jadi kereta, naik jadi Zenith, sekarang BMW. Udah aku mau berhenti dulu di situ, belum mau yang lain. Jadi bertangga, terus income juga sama, aku dari mulai 5 juta, naikin lagi jadi 10, naikin lagi jadi 20, naikin jadi 40, gitu. Jangan langsung, aku kaget gitu ya pas kemarin-kemarin kalau ngelihat temen-temen tuh langsung, "Teh Feby aku mau manifest 10 miliar lah biar nggak pusing."
padahal gaji bulanannya 3 juta. Bingung. Nah, eee, sadari sama teman-teman semua spektrum itu gitu loh. Bahwa dalam kehidupan kita ini, di usia kita yang di atas 30, di atas 40, atau mungkin di atas 20, kamu hidup di dunia, terus kamu nggak tahu siapa dirimu, ya jadinya penderitaan, bener nggak? Bener nggak, Windy? Nggak tahu nih kamu siapa sebenarnya. Ya jadinya kenapa begini, kenapa begitu, kenapa susah, ya kamu nggak tahu kalau kamu makhluk tanpa batas sebetulnya. Kuatin dulu bab satu karena semua berubah sikap dengan pengetahuan, dengan ilmu. Ada perubahan cara berpikir dan cara bersikap. Jadi ini perenungan buat kita semua ya. Aduh, masya Allah, ini video harus di-announce Al, Siap, di-announce siap sama deh. banyak orang. Perlu dipotong-potong deh biar ini apa Karena apa? penyampaiannya. Kemarin aku dimarahin ibu-ibu Al, yang lagi Zoom private sama aku dimarahin sama ibu-ibu umur 65 tahun. Feby, umur aku 65 tahun sekarang. Kenapa teh Feby munculnya baru sekarang? Selama ini aku bingung kenapa hidup aku kayak gini, nggak ketemu jawabannya. Aku udah baik, aku udah sholat, udah puasa, udah ngaji, ke majelis taklimnya seminggu 3 kali katanya. Aku nggak nyakitin siapapun. Aku berbakti sama ibu bapakku. Aku sholat lebih dari 5 rakaat teh, 17 rakaat kata dia. Qobliyah ba'diyah. Tapi kenapa hidup aku kayak gini? Aku malah pisah dari suami aku. Aku malah punya utang 300 juta lebih. Aku malah begini-begini diceritain. Kenapa di akhir hidup aku yang udah umur di atas 60 harus mengalami ini? Aku nggak ketemu jawabannya, Teteh. Sampai akhirnya 2 minggu yang lalu, video Teteh hadir di YouTube aku. Teteh nyeritain, realita hidup kamu pantulan dalam. Itulah cerminan dirimu. Aku kayak mau pingsan teh, kaget katanya. Iya juga ya, bener juga ya. Aku dengerin terus tiap ada TVB aku dengerin dan itu masuk logika semua. Pertanyaannya, kenapa Teteh baru hadir sekarang? Katanya. Kenapa nggak waktu aku umur 40 gitu Teh? Aku kan ada panjang tuh waktunya memperbaiki diri dan bisa jadi tenang. Nah, setelah private release udah dia plong. Dia langsung bilang gini, harusnya ini semua perempuan yang di majelis taklim tahu. Ini harus diketahui banyak orang karena udah terlambat ini kalau umur 60 baru tahu. Aku bilang, "Nggak ada yang terlambat itu. Lakukan aja 30 hari daily rutinnya. Toh ujungnya cerita tentang kebahagiaan dan kelimpahan. Kelimpahan itu bukan harus punya BMW, Ferrari, enggak. Kelimpahan itu lebih ke mental. Mental merasa ini udah lebih dari cukup. Apa yang disajikan oleh semesta dan segalanya ini udah lebih dari cukup. Jadi abundance mentality itu lebih bercerita bahwa semua udah lebih dari cukup. Di sini saat ini sekarang udah lebih dari cukup. Ya Allah, semesta atau apapun nama itu disebut, udah lebih dari cukup secara mental nih. Aku udah dikasih nafas, udah dikasih sehat, udah dikasih kesempatan hidup, udah dikasih rezeki untuk hari ini. Ini udah lebih dari cukup. Itulah abundance mentality. Kita udah merasa peace gitu di sini. Jadi tolong ini bisa sama begitu banyak teman-teman ya. Ketika menginginkan sesuatu, sadari ada hukum pertukarannya. Makanya di situ pernah didengar deh kalau di umum-umum hukum kepantasan, ya, hukum kesesuaian, hukum-hukum banyak hukum semesta. Ketika ketika kamu nulis, "Aku mau yang setia, aku mau yang baik, aku yang mau gini 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 gini." Aku pernah tuh nemuin di private. Tapi dia cerita bahwa, "Aku teh ya udahlah aku jalanin aja ini dipacarin ini dipacarin ini dipacarin." Aku bingung, "Kamu mau yang setia, tapi kamunya nggak ngegambarin itu."
Kalau kamu mau itu pasangannya, ya kamu harus sesuai judul yang kamu mau dulu. Karena pasangan itu seperti cermin, jodoh itu seperti cermin. Jadi dulu nih aku nih sebelum, dapet papahnya anak-anak, aku buat kriteria dulu, setelah buat kriteria, si kriteria ini harus aku lakukan dulu gitu. Oh setia berarti aku harus apa ya, menyiapkan mental setia untuk satu laki-laki. Royal, oh berarti aku juga harus baik, royal. Penyayang sama keluarga, aku juga harus penyayang. Gitu, jangan berharapnya maksimal, nggak dilakukan, nggak jadi cerminan dirinya. Jadi sebuah ini banyak banget nih dapat nih pertanyaan kali ini. Ini ini kuncian semua ini yang disampaikan. Ya, banyak cerita orang yang akhirnya, "Kenapa ya kayak gini? Kayaknya Allah sedang menghukum aku, ini nggak adil." Padahal dari awal dia udah tahu apa yang dilakukan mengandung konsekuensi. Jadi ketika konsekuensi itu datang, ya terima dong, lu kan tahu yang lo lakukan ada konsekuensi ini. Terus ketika itu belum tercapai, ya jangan marah-marah, bener nggak? Dong. Ketika Sip make sip. sesuatu yang belum hak dia, terus nggak ada uangnya buat gantiin, terus jadi nyalahin semesta, jadi nyarahin Allah. Jadi kenapa sih kok ini rilis nggak berhasil sih gitu. Padahal konsekuensi itu ada selalu. Dan kalau kamu mau itu tercapai kan harus ada tabungan semestanya. Tabungan semestanya bisa banyak, bisa kamu diem doain orang, gitu kan nggak harus duit kan. Tabungan semesta kan nggak harus uang. Gitu. Tapi kenapa sih semua cerita sedih itu hadir dalam hidup kita? Sedih kamu itulah yang membawa kamu pulang. Membawa kamu pulang ke ruang kesadaran ini. Ke ruang perenungan, ke ruang kesadaran. Dan itu yang harus disadari sama teman-teman. Perenungan utamanya nih di titik sekarang, misal, kenapa ya hidup aku kayak gini? Nah, itu aja dulu renungin. Kalau hidup aku kayak gini, realitanya kayak gini, kalau belum asik, berarti ada yang nggak asik dong di dalam. Perbaiki aja yang nggak asik di dalam, karena blueprint-nya, cetakannya, master plan-nya, itu tuh bahagia dan berkelimpahan. Kalau belum ke situ ya kamu harus dapetin dulu insight, pengetahuannya untuk membuat kamu sadar, kamu siapa. Perenungannya gini, ketika umur kamu 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, di atas 50 tahun, terus di titik sekarang nih teman-teman, teman-teman belum tahu nih, aku siapa? Kita berada di dunia ini tapi nggak tahu aturan main si rule of game kehidupan ini gimana. Nggak tahu siapa kamu, terus nggak tahu juga gimana cara kerja hukum semestanya, prosedurnya gimana, SOP-nya gimana. Kebayang nggak sih? Deritaannya luar biasa. Benar, bener nggak, Win? Bener Jadi betul. sama kayak Ronaldo. Ronaldo nih, pemain bola. Ah, dia disuruh bertanding nih. Tiba-tiba dia juga nggak tahu job desk dia apa, harus ngapain, nggak tahu juga aturan main bola itu harus ditendang. Karena nggak tahu, dia pegang. Kira-kira dia dapat sesuatu yang nggak nyaman nggak? Dapatlah Iya. sesuatu yang nggak nyaman dari sistem semesta itu. Mmm. Sama kayak kita. Sistem kerja semestanya seperti cermin, mantulin rasa yang ada di dalam. Naturalnya ini alirkan, lepaskan. Alirkan. Nggak dialirin, dipegangin, diromantisasi. Nggak mau lepas sama rasa kesel ini, aku masih kesel. Ketika dia tidak tahu cara kerja hukum semestanya kan dipelukin terus tuh rasa nggak enak. Ya, yang dipelukin, dipantul-pantulin kayak bola basket. Karena nggak tahu, dipegangin terus. Sama kayak siapapun, misalnya Windy kemarin sakit atau siapapun sakit. Rasa sakitnya, aduh sakit, bukannya diterima dan dicintai. Gitu kan? Ketika sekarang udah tahu kuncinya, rasa sakit, oh ini juga pesan cinta. Oh harus diterima, oh harus dicintai, oh harus dipeluk sakitnya.
Oh, harus diikhlasin dan harus ridho, ikhlas menerima. Di titik ada kesadaran bahwa di balik ini juga cinta, ya sakitnya pelan-pelan tipis. Bayang nggak kalau kita nggak tahu sistem kerja semesta, bahwa semesta hanya memantulkan realita tergantung respon kamu. Kalau respon Windy kemarin-kemarin sakit dia pilu, wah dia tangisin aja tuh sakit. Nggak akan Windy sampai rumah, bener nggak, Ndi? Bayang nggak sih kalau kita nggak tahu cara kerja hukum semesta bekerja dalam kehidupan kita, nggak tahu juga bagaimana cara menerima dan melepas ini, kebayang teman-teman. Jadi buat teman-teman yang masih dalam posisi khawatir, takut, cemas, bingung, itu YouTube tentang cerita ini tuh banyak, coba dipelajari.